Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana kulmas syuhur sahrun awwaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itsqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak RW yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, RT dan tokoh masyarakat, orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu majelis taklim beserta anggotanya, remaja dan remaji masjid kita, anak-anak kita yang alhamdulillah masih ramai sampai dengan malam ke-30 nih Pak ya. Alhamdulillah, ini salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Walaupun tak bisa mudik Pak ya, tapi kita bersyukur saja bisa Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti Idul Fitri juga boleh Pak ya, bersama-sama merayakan kemenangan. Bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malam 30 ini Allah masih berikan kita istiqomah dalam melaksanakan qiyam Ramadan, dan mudah-mudahan juga amaliyah-amaliyah lainnya sehingga sempurnalah ibadah kita, dan insyaallah nanti kita bertakbir dengan merayakan dan menyatakan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita di antara orang yang kembali kepada fitrahnya dan orang-orang yang faizun. Faizin itu beruntung Pak ya, beruntung. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kami remaja dan remaji, malam ini MDI beri judul tausiah kita tentang implementasi nilai-nilai Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan implementasi artinya adalah bagaimana kita mengambil pelajaran yang bisa kita aktualisasikan dalam keseharian kita setelah diklat Ramadan ini. Jadi anggap sebulan ini diklat Pak ya. Kalau prajabatan ada yang diklat 25 hari, kalau karyawan-karyawan 2 minggu, atau ada yang diklat 4 bulan gitu Pak ya. Ini kita didiklat nih Pak selama 1 bulan penuh. Bahkan diklat kita lebih ketat. Kalau diklat kantor tuh tak ada makan sahur Pak ya, nggak ada makan sahur. Kita coba jam 3 udah standby makan sahur kan, masak, memanaskan. Ibu-ibu kita tuh jagonya lebih daripada diklat di kantor lagi yang kita alami. Mudah-mudahan kalau ini kita sukses Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pembiasaan yang 1 bulan ini, harapan kita 11 bulan yang akan datang kita pun sudah punya modal. Ya Pak ya, udah punya modal. Modalnya apa? Modal pembiasaan. Kalau orang barat bilang Pak, in the peace time we make habitual, next time habitually meet us. Itu kalau orang barat Pak ya. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Pertama-tama kita ini Pak, sebenarnya kita membentuk kebiasaan. Kalau ada terbiasa kita baca Quran tuh Pak tiap hari. Kalau tidak baca Quran salah angek badan tuh ya, konyang kopalo gitu kan, sakit mata gitu kan. Itu pada mulanya kita membentuk kebiasaan. Next time, nanti pada waktu-waktu berikutnya, habitually make us katanya. Kebiasaan itulah yang membentuk kita. Tak perlu kita lagi umpamanya, wah udah sholat duha ya, sudah baca Quran ya, atau sudah sholat sunat tak perlu lagi Pak. Tapi dengan sendirinya dia membiasakan. Ingat, oh ini belum sholat, oh ini belum sholat dua, oh ini belum baca Quran hari ini. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil pelajaran daripada Ramadan. Pembiasaan yang insya Allah dengan pembiasaan itu membentuk diri kita dengan refleks. Tak perlu diingatkan lagi Pak ya. Ya Ustaz, ya Ustaz Zakir juga. Tak perlu diingatkan lagi. Inilah makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merugi umatku nanti yang seumur hidupnya dia jumpa terus Ramadan tapi tak menyebabkan dia masuk surga. Coba bayangkan Pak, 1 kali aja kita dapat jumpa Ramadan, betul-betul kita laksanakan, itu kan ganjarannya diampuni dosa segala Pak ya. Semua dosa. Kalau sudah diampuni, otomatis masuk surga ya Pak ya. Ini target kita. Tapi untuk yang betul-betul diampuni itu banyak apa syaratnya tuh kan.
Ya Pak ya, banyak syaratnya Bapak Ibu. Alhamdulillah mungkin sudah diterangkan ustaz-ustaz selama 29 malam sebelumnya kan. Bagaimana kita menghindari yang ya sia-sia, bagaimana kita menjaga pandangan, bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga sumpah palsu, Pak ya. Wal yaminul gomus. Kan banyak kan, kadang-kadang kawan bertanya, "Alah kalau THR, oh lu sumpah, oh lu kalau padahal nyolah habis kan." Kan bisa jadi kan. Karena iri ke kawan gitu kan. Bisa jadi. Banyak hal-hal kadang-kadang berdagang makanya kan buat sumpah palsu. Itu juga mengurangi daripada pahala puasa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nilai-nilai yang akan kita implementasikan dalam kehidupan kita 11 bulan akan datang dari diklat Ramadan itu? Antara lain Bapak Ibu adalah nilai kejujuran. Pak ya? Nilai kejujuran. Di puasa ini Pak kita dilatih untuk jangankan untuk hal-hal yang haram Pak ya, untuk hal-hal yang halal pun kita didiklat rem. Sebenarnya kan puasa itu saum itu kan imsak, menahan, tahan. Aqua ini di rumah kita beli satu kardus milik kita, tapi stop. Mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Ini dilatih kita Pak. Maka tujuannya apa? Kita jujur insya Allah ke depannya itu bahwasanya untuk masalah kehidupan kita ini pun kita harus jujur. Ya Pak ya. Saya sangat miris kadang-kadang ya maaf diantara kawan-kawan kita juga untuk data-data aja masih juga bisa manipulasi Pak. Kadang-kadang kita pengambil kebijakan Pak, sudah dicarikan donatur anak yatimnya, sudah dibiayai sampai tamat. Begitu tamat datang bapaknya. Coba datang bapaknya ngambil ijazah ke sekolah tuh. Awak sudah halus-halus anak, sabar ya nak ya. Apa namanya itu? Kuat aja ya, kuatkan diri ya biar sampai sekolahnya, sampai sarjana kalau bisa nanti. Ternyata maknya buat surat keterangan bersama RT dan RW palsu, keterangan meninggal ayahnya. Kenapa? Karena sakit hati sama suami atau mantan suami. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu, ini penipuan ulung ini. Coba bayangkan Pak kan, kita lah sudah berbohong sama donatur, sudah setiap mengasih uang dia halus-halus kepala anak yatim ini. Ternyata dia bukan anak yatim. Ini kejujuran Pak, dilatih Pak di Ramadan ini ya. Banyak kan, ada yang satunya 3 juta, 4 juta. Apalagi yang gabungan-gabungan Pak kan, masjid RW dari musola ini, store sini. Aturan data anak yatimnya 4 dibuat 8. Dengan harapan apa? Dapat dana banyak. Nauzubillah Pak ya. Jujurlah kita. Artinya kenapa? Karena bagaimanapun keadaan itu Allah a'lam ya, Maha mengetahui. Kalau kita memang bisa tipu-tipu Pak ya. Surat bisa dibuat Pak ya. Bisa dibuat. Dilatih Pak. Kejujuran kita hari ini memang dilatih. Maka inilah harapan kita ke depan pun. Ya, rezeki itu sampai di mana Pak ya? Uang itu sampai di mana? Tapi sekali kita tidak jujur, orang tak mau lagi berinteraksi dengan kita. Tak mau lagi orang berbisnis, bernegosiasi dan segala macam. Inilah yang perlu kita didik atau kita implementasikan, kejujuran itu Bapak Ibu. Ya Pak ya. Kalau insya Allah kalau kita sudah jujur akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Banyak contoh-contohnya Pak ya. Orang-orang sukses berkat kejujuran. Dan banyak orang yang pailit, bahkan mungkin berbagai macam usahanya bangkrut gara-gara ketidakjujuran. Orang tak percaya lagi. Ini Bapak Ibu, di Ramadan kita dilatih jujur. Anak-anak Pak ya, anak-anak dilatih menahan, tidak minum, tidak puasa. Itu tidak makan itu. Jujur dia. Sudah kecil dilatih. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kejujuran ini ayatul munafik salah satu ya Pak ya. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila bicara banyak bohongnya. Bukan banyak bohongnya, bohong gitu Pak ya. Bukan banyak bohong. Gitu. Kemudian apa lagi? Apabila dia wa'ada, berjanji, diingkari, ahlafa, wa iza tumina khana, apabila dia diberi amanah, khianat. Nah, ini berbahaya nih Pak. Ini di puasa ini kita dilatih. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan baik mental atau juga keluasan rezeki supaya kita bisa dapat berlaku amanah. Ini berat Pak ya, berat. Maka kalau kata Imam Syafi'i itu, yang terberat itu bukanlah
Ya apa? Tapi yang berat itu amanah, memegang amanah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita ambil pelajaran dari Ramadan, yang insya Allah akan kita implementasikan ke 11 bulan yang akan datang adalah nilai daripada persaudaraan kita, Pak, atau ukhuwah Islamiyah kita. Begini kita Pak hadir ramai-ramai, sholat berjamaah, ini memupuk ukhuwah Islamiyah. Ya Pak ya, kekuatan Islam itu ada pada kebersamaan kita. Rasulullah itu dulu satu saja jamaah yang biasa hadir tak hadir, itu langsung ditanya, kemana si fulan? Bahkan tak zikir saja Pak ditanya Pak Yaro ya, dalam sejarah kan, tak zikir, tak ikut zikir saja ditanya, kemana? Kok cepat kali, yang lain masih zikir. Oh, dia itu punya sarung cuma satu wahai Rasul, dia ekonominya masih pas-pasan. Begitu Pak, didikan ukhuwah Islamnya berjamaah di masjid. Jadi bukan hanya hadir ke masjid aja Pak. Kalau perlu mungkin kita pengurus masjid ataupun Pak RW, Pak RT, tengok jamaah itu, jangan-jangan sudah sebulan jamaah bajunya itu aja terus kan. Iya Pak, itu wajib kita tuh pantau tuh Pak. Jangan hanya hadir-hadir assalamualaikum gini-gini aja. Assalamualaikum tuh aplikasinya ya, tengok kiri kanan. Kan ada yang kayak gitu Pak ya. Sudah sebulan bajunya itu aja Pak. Ada. Wajib kita tuh. Gak ada kita duit Pak RT, Pak RW, saya juga mengalami RT, gak ada kita uang, ngomong ke orang kaya itu, Pak, nampaknya jamaah kita tuh, menurut kita orang kaya dia, itu kayaknya susah kayak ekonomi itu. Kita wajib ngomong, gak ada dari kecil. Kalau RT RW itu kan cuma ngomong aja Pak ya, ngomong aja. Nah, nyampaikan kayak orang kaya yang menurut kita berdua dia. Oh iya Pak RT ya, iya nanti saya akan belikan baju, atau Pak RT yang belikan katanya. Banyak, saya udah mengalami gitu Pak. Pernah saya tengok ngomong begitu, udah berbulan-bulan itu aja dipakainya kan. Nah, begitu Rasulullah gitu juga, tak ikut zikir saja sudah dipanggil. Kemana itu? Kok gak sempat zikir? Padahal pahala zikir subhanallah walhamdulillah sampai 100 dengan la ilaha illallah itu sama dengan bersedekah Pak ya. Itu kan sama bersedekah, sekian dinar gitu. Siapa yang sanggup? Gak ada. Cukup baca itu saja sama dengan bersedekah tiap hari kata Rasulullah. Kok gak diambil padilah kebaikan ini kata Rasulullah? Ternyata dia punya sarung satu. Waktu maghrib sangat kasib, singkat, istrinya harus sholat di rumah Bapak Ibu Allah, maka dia pun pulang cepat untuk bergantian dengan istrinya. Besoknya dipanggil, diberikan modal sepasang kambing, didoakan oleh Rasulullah, berkembang biaklah ternaknya, dia pun menjadi orang sukses. Apa? Ya, Bapak Ibu Allah semua, begitu kan? Begitu cara Rasulullah. Di sentral di masjid itu bukan hanya sekadar tengok sana tengok sini, tapi diberikan modal ataupun diberikan perhatian, sehingga apa? Dia pun semangat. Inilah yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan yang akan datang. Kemudian apalagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan kita dalam melaksanakan waktu-waktu sholat. Ya Pak ya, kedisiplinan ini. Kedisiplinan penting. Sahur kita sudah dilatih on time. Begitu sirine berbunyi, paling mungkin azan Pak ya kalau kita ya, stop makan. Maghrib juga standby semua di depan perbukaan. Ini apa artinya? Memang dilatih kita Pak ya, dilatih. Bahkan banyak doa-doa yang kita panjatkan Pak. Karena doa sebelum berbuka itu adalah istiaga, mustajab. Nggak bisa kita ke Raudhah, nggak bisa kita ke Masjidil Haram. Setidaknya ambillah bulan puasa itu, sebelum berbuka itu adalah doa-doa yang dimustajab Allah Subhanahu wa taala. Doakan negara kita nih Pak ya. Doakan corona ini segera berlalu. Apalagi Pak, doakan pulih ekonomi kita. Doakan artinya anak-anak kita bisa sekolah kembali Pak. Ya Pak ya, kita doakan anak-anak kita kembali sekolah Pak. Udah lama internet tuh mendidik anak kita Pak. Udah setahun lebih kan. Maka kita doakan supaya corona ini apa? Kembali lagi guru mendidik anak-anak kita secara langsung, face to face. Tak lagi hanya melalui daring yang tentu kekurangan-kekurangan yang sangat banyak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedisiplinan ini Bapak Ibu dalam hal apa saja, baik kita untuk kerja, baik kita untuk ibadah, baik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala atau juga yang lain-lainnya yang menjadikan kita tetap bernilai sebagai orang Islam yang sempurna dan ideal, tentu adalah berawal dari kedisiplinan. Kalau kita insya Allah sudah disiplin Bapak Ibu solat 5 waktu ya Pak ya, maka insya Allah rezeki kita pun akan disiplin buat Allah. Kalau di Facebook kan gitu katanya Pak ya, ini terlambat gajian aja ngoceh, tapi terlambat sholat tak pernah koreksi katanya kan. Iya Pak ya kan gitu kan. Kalau di Facebook itu kayak gitu katanya kan. Terlambat gajian aturan jam 8 sudah berdering SMS, tiba-tiba jam 2 entah karena kendala kendala jaringan
sudah ngoceh. Tapi sholatnya, zuhurnya seharusnya jam setengah 1, jam 3 dikerjakan, tak pernah koreksi diri gitu kan. Makanya katanya gitu, tepatilah waktu sholat antum-antuna katanya. Insya Allah, Allah akan tepatkan pula rezeki kita kepada kita. Dan bahkan Allah mudahkan. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kita menjaga sholat kita, maka sholat itu berdoa kepada Allah. Hafizallah kama hafaztan. Ya Allah, pelihara orang ini Allah sebagaimana dia telah memelihara aku. Kemudian apabila kita melalaikan sholat, kita kerjakan juga apa doa sholat itu. Doyaktani ya Allah kama doyaktan. Susahkan orang ini ya Allah sebagaimana juga sudah melalaikan aku. Doa sholat Pak. Bahkan kata dalam ujung hadis itu, pahala sholatnya itu ibarat kain buruk akan dipukulkan ke badannya. Ikut pahala sholat wang. Gitulah kan. Tak berarti ada apa-apanya. Begitulah sholat itu jengkel ke kita. Maka kita pelihara sholat kita Bapak Ibu, insya Allah rezeki kita itu akan mengalir dan Allah mudahkan. Dalam surah Toha Allah sampaikan adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan saudara anak-anakmu, keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dalam perintah itu sabar. Jangan sekali perintah aja, sholat nak, ya. Kadang kalau anak kini Pak, mau 7 kali perintah baru dia lakukan. Iya Pak ya, sholat nak, ya. Sholat nak, yuk, baru berguduk dia. Sudah beruduk, duduklah balik, nonton balik kan. Tunggu iklan ya katanya kan. Tunggu iklan sinetronnya kan. Sudah itu, sholat nak, ya. Ambil telokung atau ambil kopi ya. Sudah itu, belum lagi. Sholat nak, ya, bentangkan sejadah. Sudah tu, udah sholat nak, ada yang mengicu oleh, udah ya kata. Cek sejadah tu Pak, sudah basah enggak dengan air wuduknya? Jangan kita dikibulin di depan anak di rumah kita kan? Karena anak itu memang harus gitu. Makanya saya bilang katakan tadi, di pertama waktu itu pembiasaan yang baik. Insya Allah ke depan tak perlu kita lagi untuk mengawasinya lagi. Pembiasaannya. Kalau dia tak sholat sudah merasa ada bersalah. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kalian menyediakan rezeki untuk anak kalian, untuk kalian. Enggak kata Allah. Nahnu narzukuk kata Allah. Kami yang menyediakan rezeki itu buat kalian. Jangan putang-panting pula tinggal sholat gara-gara mencari nafkah itu kata Allah. Ya Pak ya. Jangan putang-panting. Santai aja. Kalau kawan saya di Manfaat tuh Pak, apa kata kawan tuh? Tugas awak sebenarnya Pak Allah sholat katanya. Iya, sambil menunggu sholat kita bekerja, ngajar. Itu aja kan. Kan bentar Pak azan, pergi lagi ke musola, pergi masjid. Itu yang utama. Di antara sela-sela azan ke azan tuh bekerjalah, mengajarlah, berdaganglah, apapun usaha lakukanlah. Itu kan ikhtiar Pak ya. Ikhtiar supaya kita jangan dianggap pula orang-orang yang qadariyah kan. Kalau makan dapat makan tuh. Jangan gitu pula. Tetap disuruh ikhtiar. Iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila salat sudah dilakukan kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah. Ya. Wa batakum min fadlillah wazkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak waktu salat lagi. La'allakum tuflihun. Insyaallah kalian beruntung. Ya Pak ya, nahnu narzuq wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah mungkin ceramah singkat karena musim corona ini boleh lama yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita implementasikan nilai-nilai kejujuran supaya kita sukses dalam kehidupan kita pun berusaha enak. Kemudian nilai-nilai daripada ukhuwah Islamiyah, saling memperhatikan, kemudian nilai kedisiplinan waktu supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung fit dunya wal akhirah, sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah. Mohon maaf sekali perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.